Wah, kalau dalam Islam sebuah perceraian itu harta yang dihasilkan oleh kedua belah pihak selama menikah. Ketika berpisah, apakah ada istilahnya harta gono gini pembagiannya atau... Harta itu ada 3 pan. 1, milik suami. Bawaan suami sebelum ada pernikahan. Warisan dari pihak suami, pemberian orang khusus buat suami, harta suami titik. Kita lanjut lagi. Siapa yang mau nanya? Ayo. Yang ini dulu silakan Ibu berdiri. Semangat. Iya. Cik, dia miring lah. Bajunya miring. Oh iya, baju miring ya. Salah ngajahit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Kokom Komariah dari Majelis Taklim Al-Yasin Gebang, Cirebon. Nanya Mamah yuk. Ayo. Cekokom. Izin nanya ya Mama. Sok, nawan. Ketika si istri dituduh berselingkuh berkali-kali sama suami dengan tidak ada bukti sama sekali, terus si suami malah menjatuhkan talak sampai udah 2 kali gitu. Padahal posisinya yang banting tulang itu istri dengan berdagang dari malam sampai siang. Malah dituduh selingkuh sama suaminya. Iya, sama dituduh selingkuh sama suaminya. Sementara si suami posisinya ada di rumah dan nggak pernah ngebantuin istri. Ya, pertanyaan Cekokom. Iya. Dengan Pertanyaannya apa? pertanyaannya, si suami malah ngajak rujuk kembali gitu ke istri, padahal Artinya cerainya sudah. kenapa? Udah jatuh talak. Jatuh udah. talak, Oke. terus tiba-tiba minta rujuk. Iya, Terus rujuk lagi. Kalau si istri nggak mau menerima, suami malah Saya setuju dengan istri yang tidak terima. Ngapain punya laki? Udah mah nggak kerja, numpang hidup, nuduh selingkuh, dia belagu, Allah dicerai, selesai. Alhamdulillah, bukan gue yang minta cerai. Oh, gitu. Kalau saya ngapain balik lagi? Mendingan nggak punya laki daripada punya laki nyebelin. capek banget tuh. Makanya udah mah nyari duit kagak, ngasih duit kagak, numpang hidup sama kita, nyangkain kita selingkuh, bolak-balik nyebelin, mendingan nggak punya laki. Biarin, jangan mau kembali. Ya, makasih Mama. itu Capek mungkin punya laki begitu. gara-garanya laki-lakinya minder biasanya mah gitu tuh ya. Ya mikir dong, nyari duit kalau minder. Iya. Nggak ada harga diri laki gak punya duit. Iya, malah ngancamnya tuh kalau nggak mau katanya mau jualin aset-aset yang Sebodoh amat, dia yang dosa. Iya. Gue beli lagi, gue punya duit, jangan takut. Hidup rezeki dijamin oleh Allah. Apalagi laki deblah-deblah nggak kerja, ngapain punya laki? Itu udah resmi pisah cerai. baru jatuhin talak aja. Sementara Tapi masih sekarang, serumah. Udah bisa, cuman suami kekeh minta balik lagi. Walaupun kekeh, kalau istrinya tidak mau kembali, tidak bisa kembali. Wah, kalau dalam Islam sebuah perceraian itu harta yang dihasilkan oleh kedua belah pihak selama menikah. Ketika berpisah, apakah ada istilahnya harta gono gini pembagiannya atau... Harta itu ada 3 pan. 1, milik suami. Bawaan suami sebelum ada pernikahan. Warisan dari pihak suami, pemberian orang khusus buat suami, harta suami titik. Oke. 2, harta istri. Bawaan istri sebelum pernikahan. Warisan dari keluarga istri, pemberian orang khusus buat istri, harta istri titik. 3, ada harta godong gini. Bukan dari Quran, tapi dari HKI, hukum kompilasi Islam yang dibuat oleh Departemen Agama, di mana harta yang diperoleh setelah adanya pernikahan 50-50. Begitu. Jadi boleh pakai sistem yang manapun. Itu Iya. pakai perjanjian di awal atau gimana mah? Tidak usah. Kalau perjanjian pranikah artinya sebelum menikah udah berharap bercerai. Itu hukum. Dibolehkan nggak sih mah perjanjian pernikah di Islam sebetulnya? Tidak ada. Artinya berharap pernikahan tidak langgeng. Pengen buru-buru cerai kalau begitu. Lebih baik musah. Oke, kan kalau waris itu jelas aturannya laki-laki berapa, perempuan berapa. Nah kalau itu tuh harus 50-50 atau... Iya, 50-50. Suami nyari duit. Kalau bini nggak bisa ngelola duit, nggak bakal jadi apa-apa. Ya kan? Nah, di kondisi seperti ini tadi, semua harta adalah hasil kerja keras dari istri. Apakah langsung atas nama istri waktu membeli rumah, kebun, mobil? Iya, atas nama istri. Ya sudah, kalau emang itu punya istri, emang milik istri. Suaminya tidak ada hak. Tidak ada hak. Tidak ada hak. Makanya anaknya harusnya mengerti dengan kondisi ini.
Ya ketika si suami itu diam-diam menawarkan ke orang lain gitu. Pegang sertifikatnya, pegang surat-suratnya. Terus surat-suratnya malah udah diambil sama suami. Berarti dia maling. Saya tidak bercanda, benar Bu. Secara hukum dia maling. Nggak tahu malu. Tanpa BPKB mobil juga udah diumpetin. Biarkan rezeki dijamin oleh Allah selama kita bergerak. Biarkan dia yang berdosa, kita nyari lagi. Saya doakan mudah-mudahan rezeki banyak dan barokah. Nggak usah takut. Selama kita bergerak rezeki datang. Seumur Sekali lagi. pernikahannya suaminya sama sekali tidak pernah bekerja. Udah 35 tahun tuh rumah tangga. Kalau pertama sih bareng. Pas 10 tahun terakhir yang banting tulang istri. Oh, 1 tahun terakhir. 10. Maaf. Beli rumah, beli mobil, duitnya khusus punya istri atau campur dengan punya suami? Bareng. Kerja bareng soalnya dagang bareng. Harta godong gini itu namanya tahu. Jadi awal kerja bareng, mungkin udah agak tua, suami mulai ngos-ngosan. Iya. Banyak Iya. ngaso di rumah, mungkin ya. Jadi capek. itu harta godong gini bagi 2, 50-50. Ya. Iya. Oke. Ya, jelas. Makasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Salam. Siapa yang mau nanya? Yang di sini silakan berdiri, Bu. Silakan. Maaf. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Oda dari Masjid Taklim Al-Hidayah, Serang, Banten. Gadis Tanya. desa Ceodah. Tanya Mama yuk. Ayo, Ceodah. Ya Mah. Begini Mah. 1 bulan penuh istri nggak mau digaulin. Dari situ kan padahal istri itu rasa cinta ada, benci ada. Kenapa nggak mau digaulin? Ya itu rasa benci ada. Oh, Rasa Benci cinta alasannya ada kenapa? sesuatu gitu. Bencinya alasannya kenapa? Bencinya ya ada orang ketiga, saudara. Punya ponakan. Diurusin sekian Ya. lama. Ya sampai Ponakan gede. saya laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan 2. Oke. Iya. Sekarang yang perempuan usia berapa? Yang perempuan udah kerja Usia berapa? 23 tahun. Udah nikah apa belum? Belum. Tinggal di rumah Anda. Iya. Jang lelaki juga. Yang laki kelas 6 SD. Oke, tinggal di rumah Anda. Iya. Oke. terus? Saya tanya, yang Anda maksud mengganggu apa? Biar jelas. Anda tadi jangan jelas. Mungkin suami saya itu terganggu. Terganggu ya. Terganggunya Terganggunya masalah dalam hal ekonomi. pokoknya mah intinya Ibu Oda tuh mau membesarkan ponakan. Iya, begitu. Tapi gara-gara ponakan ada di rumah, suami itu jadi aduh riweh lah Ya, gitu. Bu Oda merasa ponakannya digituin jadi benci Jadi sama benci suami. sama suami. Hanya awas aja nggak dilayanin sebulan gitu. Iya, 1 bulan penuh nggak dilayani. Nah, Udah oke. gitu, saya di situ kan rasa punya dosa, kayak dosa gitu mah. Yang ditanyakan adalah Yang ditanyakan itu mah dosa-dosa banget enggak mah? Dosa banget. Karena resiko suami istri diantaranya untuk melampiaskan biologis pasangannya. Jadi Ceodah dosa. Sekarang sudah meninggal. Jangan disesali karena waktu tidak akan kembali. Caranya banyak berdoa. Ya Allah, terimalah amal ibadahnya. Terimalah iman Islamnya. Ampuni dosanya. Lapangkan kuburnya. Jadikan surga tempat tinggalnya. Terus anak yang dulu ditanggungan suami, sekarang Ceodah yang nanggung. Kemudian siapa lagi? Misalnya suami Ceodah punya ibu, punya adik yang dia tanggung, lanjutkan sama Ceodah. Silaturahim yang dilakukan, lanjutkan sama Ceodah. Itu caranya. Walaupun itu udah dilayanin gitu mah. Betul, dilayanin apa malam minggu doang. Sebulan kesono kagak loh. Yang dosa itu yang sebulan kesono Ceodah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. ya kita lanjut lagi. Kita ke Serang, siapa mau nanya? Silakan Serang berdiri. Mangga. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mama, punten, nama saya Imas Masruro Mangga, dari Imas. Majelis Taklim Al-Hidayah, Ciomas, Serang, Banten. Oke. Imas tadi Ciomas. Ya, Iya, pas dari di sana. Ciomas.
Tanya Mama yuk. Tanya Mama yuk. Ayo, silakan. Mohon maaf Mama. Jika ada seorang wanita jadi pencari nafkah gitu, Mah. Karena memang suaminya bukan tidak berusaha gitu. Dia sudah berusaha cuman ya gagal lagi gitu ya. Kalau ngelamar kerja ya nggak diterima lagi gitu. Itu tapi si istri ini kadang dia ngeluh juga Mah. Capek lah gitu ya. Dia juga ada jenuhnya mungkin ya kerja gitu. Harusnya kan dia mungkin dinafkahi tapi ini dia yang menafkahi gitu. Itu Mah berdosa apa tidak itu si istri? Anda lihat dalam Ad-Duha ayat 8. Wa wajadaka ailang Fa'adna. artinya, bukankah aku menemui Muhammad kekurangan? Aku berikan kau kekayaan. Lihat sejarah hidup Rasulullah dulu waktu habis kakeknya meninggal. Dirawat oleh pamannya Abu Thalib. Hidupnya susah. Sampai beliau nyari duit menggembalakan kambing tetangga paman Abu Thalib.